Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan simulasi OSN IPA SD tahun 2023 part yang kelima. Mudah-mudahan video ini dapat membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA, khususnya fisika di SD ya. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan simulasi OSN SD IPA 2023 part yang kelima. Soal nomor 21 mengenai kalor dan perpindahan kalor. Benda P dan benda Q memiliki suhu 255 derajat Celcius ya, yang ditunjukkan oleh termometernya. Ketika keduanya dalam kondisi kontak termal seperti pada gambar C ya, ini dihubungkan satu sama lain benda P-nya dan Q, maka ya. Oke, jadi kalau ada dua benda yang suhunya tinggi, benda padat khususnya, ketika dia dihubungkan satu sama lain ada kontak termal, maka akan terjadi aliran panas dari benda yang tinggi ke suhu yang rendah secara konduksi ya. Nah, persamaannya banyaknya kalor yang mengalir tiap detik itu dinyatakan oleh persamaan ini. Q per T sama dengan K, ini adalah koefisien konduksi ya. Kemudian A adalah luas atau area. Delta T adalah perubahan suhu antara P dan Q-nya. Dan L itu adalah panjang. Jadi laju kalor itu atau aliran kalor itu terjadi karena ada perbedaan suhu delta T di sini. Banyaknya ya bergantung pada koefisien konduktivitas, luas, panjang, dan perbedaan suhu. Yang jelas harus ada perbedaan suhu. Jadi kalau di sini tidak ada perbedaan suhu, maka tidak akan terjadi perpindahan energi panas atau kalor pada benda tersebut. Ya, jadi jawabannya tidak terjadi perpindahan energi panas pada kedua benda ya. Nomor 22 mengenai gerak planet. The axis of the Earth rotation is still around 23.4 degree relative to orbital plane. This condition will cause on Earth. On July, the northern hemisphere will have, meanwhile in southern hemisphere will have. Ya, ini adalah gerak rotasi dari planet kita itu bumi terhadap matahari ya. Seperti kita tahu bahwa membentuk sudut 23,4 derajat ya. Ini sumber rotasinya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah pada bulan Juli ya, pada bulan Juli ya. Jadi sebenarnya pada bulan Maret sampai Juli ya, itu matahari bergerak ke belahan bumi utara ya. Jadi bagian belahan bumi utara ini itu akan menerima lebih banyak panas. Sehingga pada bagian ini itu akan terjadi musim panas. Sementara pada bagian belahan bumi selatan itu kurang sinar matahari, maka akan terjadi musim dingin atau winter ya. Jadi gerak rotasi ini menyebabkan bumi kita akan mengalami musim ya, yang kita sebut sebagai season. Sementara bagian belahan bumi utara akan mengalami musim panas dan belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya. Soal nomor 23 mengenai gelombang. Perhatikan gambar berikut. Pada radar terdapat dua objek A dan B. Jika satu kotak skala pada radar adalah 20 meter, maka ada 4 pernyataan. Kita akan periksa satu-satu mengenai jarak, kemudian perbandingan jarak, dan waktu tempuh ya. Oke, kita lihat dulu mengenai jaraknya. Sekarang kita lihat dulu posisi A dari sumber gelombang sini. Kalau kita uraikan dalam seperti koordinat kartesius ya, berarti nanti akan ada komponen horizontal dan vertikal. Komponen horizontalnya kita sebut XA saja, dan komponen vertikalnya kita sebut YA. Jadi komponen XA-nya kalau kita hitung jaraknya adalah dari sini 2 kotak ya. Jadi 2 kali 20 ya. Kita dapatkan 40 meter.
Kemudian komponen vertikalnya YA itu dari sini ke sini 1,5 kotak ya, dikali 20 sama dengan 30 meter. Jadi untuk menghitung jaraknya kita gunakan Pythagoras ya. Jadi RA itu adalah akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat ya, kita sederhanakan, nanti kita dapatkan 50 satuannya meter. Jadi jarak dari A ke sumber gelombang sini adalah 50 meter. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan jarak benda B dari sumber gelombang ya. Jadi kita cari dulu komponen horizontalnya, kita sebut XB, dan komponen vertikalnya kita sebut YB. Kemudian kita hitung ya, XB nya adalah -3 karena di sebelah kiri ya, dikali dengan 20 skalanya ya. Jadi kita dapatkan -60 meter. Sementara komponen vertikalnya yaitu YB ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4 dikali 20 juga. Jadi kita dapatkan -80 meter. Dengan cara yang sama kita bisa ngitung jaraknya benda B dari sumber gelombang adalah akar ya, dari -60 kuadrat tambah -80 kuadrat. Maka kita dapatkan ini angka istimewa yaitu 100 meter. Jadi jarak A 50 meter dan jarak B 100 meter. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pernyataan yang pertama, jarak objek A lebih jauh dari objek B. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena jarak objek B lebih jauh dari A. Nomor 2, perbandingan jarak objek A dengan objek B 1:2. Kayak 50 meter banding 100 meter sama dengan 1:2. Jadi pernyataan 2 itu betul ya. Yang ketiga, jarak objek B 100 meter. Ya, sudah kita dapatkan di sini 100 meter betul ya. Kemudian yang keempat, waktu tempuh gelombang ke objek A lebih lama daripada objek B. Kita lihat dari A itu kan jaraknya dekat ya, karena gelombang merambat dengan kecepatan yang sama pada A dan B dari sumber gelombang ya, tentu saja lebih cepat sampai ke A dibandingkan ke B karena jaraknya jauh B ya. Sehingga pernyataan yang keempat tentu saja salah. Dan akhirnya kita mendapatkan jawaban untuk soal nomor 2, 3 ini adalah pernyataan yang tepat dari peristiwa tersebut adalah ya 2 dan 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 24 mengenai listrik dinamik. Urutan pengisi daya yang dapat mengecas baterai HP dari tercepat hingga terlama. Jadi di sini ada charger ya. Cuma bedanya di sini adalah tegangan dan arusnya. Jadi ini tidak sejenis ya. Kecuali kalau ini dan ini beda sendiri juga 12 volt ya pada tegangannya. Arus yang mengalir 1,35 ampere. Kayak untuk mengetahui seberapa cepat, maka kita harus mengetahui besaran daya ya. Daya itu kan diartikan sebagai banyaknya energi yang dilakukan tiap second pada sebuah benda atau oleh sebuah benda. Ya, nanti dari sini kita hitung daya ya. Karena di sini besaran V dan I, maka kita ingat lagi rumus atau hukum Joule, yaitu mengenai daya adalah P sama dengan W per T atau V kali I ya. Di sini W itu adalah energi, T-nya waktu, dan V-nya di sini adalah tegangan, sementara I-nya adalah arus. Jadi power atau daya itu adalah hasil kali antara V dan I. Ya, mari kita hitung satu demi satu dari yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah tegangannya 5 volt, arusnya 3 ampere. Berarti 15 watt satuan SI-nya, atau kita artikan 15 joule per second. Artinya charger ini akan mengalirkan daya sebesar 15 joule tiap secondnya. Bagaimana dengan charger yang kedua? 9 kali 3, 27 watt. Dan yang ketiga 9 kali 2,25, 20,25. Dan yang keempat 12 kali 1,35 sama dengan 16,2 watt. Dari sini terlihat yang paling banyak mengeluarkan energi tiap detiknya adalah yang charger kedua, yang pertama ya. Kemudian disusul oleh 3 ya, dan 4 dan 1. Jadi 2, 3, 4, 1. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Soal nomor 25 mengenai listrik dinamik. Perhatikan gambar berikut.
Ya, ini ada 4 gambar mengenai muatan listrik ya. Urutan besar arus listrik dari terkecil hingga terbesar adalah ya, oke, untuk menjelaskan mengenai arus listrik, kita ingat bahwa arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik per satuan waktu pada suatu penampang ya. Nah, di sini ada muatan positif dan negatif ya. Jadi ini adalah muatan dasar, muatan elementer. Nah, yang sebenarnya terjadi di dalam aliran listrik kehidupan sehari-hari itu adalah aliran elektron, ya, bukan aliran muatan positif. Tetapi seringkali kita menggunakan pengertian yang bergerak itu adalah muatan positif, ya. Jadi arus itu kita sebut sebagai arus konvensional di mana muatan positif mengalir. Yang sebenarnya terjadi adalah elektron. Jadi untuk soal ini ya kita lihat muatan negatifnya saja atau kita lihat muatan positifnya saja ya. Kita lihat yang terbesarnya saja juga ya. Oke, nah dari sini kita bisa hitung arus masing-masing pada gambar. Kita lihat gambar A. Muatannya adalah ada 3 muatan positif dan 2 muatan negatif ya. Kita ambil yang terbesarnya aja. Jadi ada 3 muatan elementer mengalir di kawat ini. Kemudian untuk gambar yang B, di sini jelas ada 4 muatan elementernya, ya. Kemudian yang gambar C ada 2 ya. Dan gambar D itu hanya muatan negatif saja, nggak apa-apa kita hitung jadi 2 juga ya. Nah dari sini kalau kita urutkan dari yang paling kecil hingga terbesar berarti kita mulai dari C atau D ya. Kalau lihat optionnya di sini yang mulai D itu ada 2 ini ya, D ini. Jadi A atau D. Kemudian disusul oleh A. Di sini DBA, di sini DA, nah, DAB. Jadi ini yang tepat itu ya. Jadi C atau D, kemudian A dan B. Jadi yang paling tepat yang terjawabannya adalah jawaban yang D ya. Demikianlah pembahasan simulasi OSN IPA SD 2023 part yang kelima. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA SD, khususnya fisika. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sekian dan terima kasih.